Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rekanantana Sapinasti, NIM 22401099 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi fikih ibadah. Materi yang pertama ada kurban dan akikah. Kurban atau udhiyah merupakan ungkapan untuk sebuah binatang yang disembelih di hari raya Adha dan hari-hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkurban hukumnya sunnah muakkad bagi seorang muslim baligh, berakal, merdeka, dan mampu untuk berkorban. Waktu penyembelihan binatang kurban dimulai setelah terbitnya matahari tanggal 10 Dzulhijjah. Kesunahan ketika menyembelih: yang pertama membaca basmalah, yang kedua membaca sholawat kepada Nabi, yang ketiga menyembelih menghadap ke kiblat dan leher hewan yang disembelih juga menghadap ke kiblat, yang keempat mengumandangkan takbir, yang kelima berdoa. Macam-macam binatang kurban: yang pertama ada unta. Unta yang akan dijadikan kurban harus berumur lebih dari 5 tahun. Yang kedua ada sapi. Sapi yang akan dijadikan kurban harus berumur 2 tahun lebih. Yang ketiga ada jenis domba, maka harus berumur 1 tahun lebih atau 6 bulan, namun gigi depannya sudah tanggal. Apabila berupa kambing Jawa atau kacang, maka harus berumur 2 tahun lebih. Syarat binatang kurban: unta, sapi, dan kambing yang akan dijadikan kurban harus benar-benar sehat dan terbebas dari hal-hal yang dapat mengurangi kualitas daging. Hal-hal yang dapat mengurangi kualitas daging adalah: yang pertama ada buta sebelah, yang kedua pincang parah, yang ketiga sakit parah, yang keempat sangat kurus. Akikah, definisi dan hukum akikah. Akikah merupakan kata dari ahya-uhu yang berarti nama rambut seorang bayi yang baru dilahirkan. Sedangkan menurut istilah fuqaha, akikah merupakan sebuah ungkapan untuk binatang yang disembelih atas kelahiran seorang anak yang dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran. Waktu pelaksanaan akikah: hari saat kelahirannya termasuk dalam hitungan 7 hari tersebut. Kesunahan tetap berlaku walaupun bayi yang telah dilahirkan itu meninggal dunia sebelum hari ke-7. Ketentuan akikah: disunahkan menyembelih 2 ekor kambing sebagai akikah untuk anak laki-laki dan menyembelih 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Perbedaan akikah dengan kurban: perbedaannya yakni yang pertama, tidak harus diserahkan kepada fakir miskin dalam kondisi mentah, bahkan sunnah diberikan dalam kondisi sudah dimasak. Yang kedua, menjadi milik orang yang menerima akikah meskipun ia berstatus kaya sehingga boleh menjualnya atau mensedekahkan kembali. Yang ketiga, tidak mengenal batas waktu, berbeda dengan kurban. Selanjutnya, materi yang kedua ada zakat fitrah dan zakat mal. Zakat menurut bahasa artinya bersih, sedangkan menurut istilah zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada para mustahid atau yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Zakat dibagi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama ada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mu'alaf dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung oleh dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah dikeluarkan oleh setiap umat Islam yang hidup sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Hukum zakat fitrah wajib bagi umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, besar, kecil, merdeka maupun hamba. Syarat wajib zakat fitrah: yang pertama ada beragama Islam, mempunyai kelebihan harta tepat pada waktunya. Yang kedua ada zakat mal. Dalam bahasa Arab, mal berarti harta.
Jadi zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka 1 tahun sekali yang sudah memenuhi nisab mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja atau profesi. Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Syarat wajib zakat mal. Yang pertama, Islam merdeka telah mencapai nisab lebih dari kebutuhan pokok, emas dan perak. Materi yang ketiga ada tata cara mengurusi jenazah. Mengurus jenazah merupakan kewajiban yang hukumnya fardu kifayah, yaitu apabila salah seorang di antara kita yang mengurus jenazah maka yang lain tidak berdosa. Kewajiban mengurus jenazah tergantung pada jenazahnya itu sendiri. Jenazah orang muslim yang bukan syahid. Adapun kewajiban yang harus dilakukan kepadanya adalah memandikan, mengafani, mensolati dan memakamkan. Yang kedua ada muslim yang syahid dunia. Syahid dunia adalah yakni orang yang mati dalam peperangan dengan niat mencari kehidupan dunia atau syahid dunia akhirat, yakni orang yang meninggal dalam peperangan dengan niat untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mayatnya hadam dimandikan dan disolati. Tata cara merawatnya, yang pertama menyempurnakan kafannya jika pakaian yang dipakainya tidak cukup untuk menutup seluruh tubuhnya. Yang kedua, memakamkan jenazah muslim yang sedang ihram atau melakukan haji dan belum tahalul. Jenazah yang satu ini tetap dimandikan, dikafani dan disolati dan dimakamkan. Hanya saja ia dimandikan dengan tidak menggunakan wewangian, begitu juga tidak dengan kapur baru ataupun sabun. Kemudian ia dikafani dengan pakaian ihramnya yang tidak ditutup kepalanya atau kecuali jika perempuan. Bayi yang terlahir sebelum usia 6 bulan atau sihtu. Dalam kitab-kitab ulama dikenal 3 macam kondisi bayi. Yang pertama, lahir dalam keadaan hidup. Yang kedua, berbentuk manusia sempurna tapi tidak tampak tanda-tanda kehidupan. Yang ketiga, belum berbentuk manusia sempurna. Adapun bayi-bayi yang lahir pada usia 6 bulan lebih, baik terlahir dalam keadaan hidup ataupun mati, kewajiban perawatannya sama dengan orang dewasa. Orang kafir. Yang pertama ada kafir zimmi, termasuk kafir mu'aman dan mu'ahad. Hukum mensolati jenazah kafir adalah haram. Adapun hal yang harus dilakukan pada mayat kafir zimmi adalah mengafani dan memakamkan. Yang kedua ada kafir habi dan orang murtad. Pada dasarnya tidak ada kewajiban apapun atas perawatan keduanya, hanya saja diperbolehkan untuk mengafani dan memakamkannya. Tata cara memandikan jenazah. Hukum memandikan mayat bagi orang muslim yang hidup adalah fardu kifayah. Yang wajib dimandikan adalah mayat muslim yang tidak mati syahid, yaitu orang yang mati karena dalam pertempuran fisabilillah melawan orang kafir. Orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan. Cara mengurus jenazah. Yang pertama, memejamkan kelopak matanya. Yang kedua, mengikat rahangnya. Yang ketiga, memaskan persendian jenazah. Yang keempat, melepaskan pakaian yang dipakainya. Yang kelima, memindahkan jenazah. Yang keenam, menidih perutnya. Yang ketujuh, menutup badan jenazah. Yang kedelapan, membebaskan segala tanggungan hutang dan lainnya. Yang kesembilan, segera diurusinya. Alat-alat yang perlu disediakan untuk memandikan mayit diantaranya adalah yang pertama, tempat tidur atau meja yang ukuran kira-kira tinggi 90, lebar 90 dan panjang 200 cm untuk meletakkan mayit. Yang kedua, air suci secukupnya di ember atau 6-8 ember. Yang ketiga, gayung secukupnya 4-6 buah. Yang keempat, ada kendi atau ceret yang diisi air untuk memandikan mayit. Yang kelima, tabir atau kain untuk menutup tempat memandikan mayit. Yang keenam, gunting untuk melepaskan baju atau pakaian yang sulit dilepas. Yang ketujuh, sarung tangan untuk dipakai untuk memandikan agar tangan tetap bersih, terutama bila mayitnya berpenyakit menular. Yang kedelapan, sabun mandi secukupnya, baik padat maupun cair. Yang ke-9, sampo untuk membersihkan rambut. Yang ke-10, kapur barus yang sudah dihaluskan untuk dicampur dalam air. Yang ke-11, kalau ada daun bidara juga bagus untuk dicampur dengan air. Yang ke-12, tusuk gigi atau
atau tangkai padi untuk membersihkan kuku mayit dengan pelan. Yang ke-13, kapas untuk membersihkan bagian tubuh mayit yang halus seperti mata, hidung, telinga, dan bibir. Adapun cara memandikan jenazah secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menaruh mayat di tempat yang tinggi supaya memudahkan mengalirnya air yang telah disiram ke tubuh mayat. Yang kedua, melepaskan pakaian mayat lalu ditutup dengan kain agar auratnya tidak terlihat kecuali anak kecil. Yang ketiga, orang yang memandikan mayat hendaknya memakai sarung tangan terutama menggosok aurat si mayat. Yang keempat, mengurut perut si mayat dengan pelan untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam perutnya. Yang kelima, memulai membasuh anggota badan si mayat sebelah kanan dan anggota tempat wudhu. Yang keenam, membasuh seluruh tubuh si mayat dengan rata 3 kali, 5 kali, 7 kali atau lebih dengan bilangan ganjil. Yang ketujuh, diantaranya dicampur dengan daun bidara atau yang sejenis yang dapat menghilangkan kotoran-kotoran di badan mayat seperti sabun, sampo, dan sebagainya. Yang ke-8, menyiram mayat berulang-ulang hingga rata dan bersih dengan jumlah ganjil. Yang ke-9, jangan lupa membersihkan rongga mulut mayit, lubang hidung, lubang telinga, kukunya, dan sebagainya. Yang ke-10, yang terakhir, siramlah dengan larutan kapur barus atau cendana untuk mayat perempuan yang setelah rambutnya diurai dan dimandikan hendaknya dikeringkan dengan semacam handuk lalu dikelabang menjadi 3, 1 di kiri, 1 di kanan, dan 1 di umbun-umbun. Lalu ketiga-tiganya dilepas di belakang. Setelah selesai dimandikan, badan si mayit kemudian dikeringkan dengan semacam handuk. Tata cara mengafani jenazah. Yang pertama, persiapan. Menyiapkan kain kafan secukupnya, diutamakan kain yang berwarna putih. Kain kafan untuk laki-laki 3 lembar, sedangkan kain kafan untuk perempuan sebanyak 5 lembar yang terdiri dari 1 kain basahan, 2 baju kurung, 3 kerudung, dan 4 kain penutup sebanyak 2 lembar. Menyiapkan tali pengikat secukupnya. Menyiapkan wangi-wangian seperti parfum, kapur barus, dan yang lainnya. Tata cara mengafani jenazah. Yang pertama, mengafani jenazah dengan baik. Yang kedua, jenazah yang telah dimandikan diletakkan di atas kain penutup dalam keadaan tertutup auratnya. Yang ketiga, untuk tali pengikat bisa diletakkan di bawah kain penutup sebelum jenazah diletakkan di atasnya. Dapat pula dipakai pada saat jenazah sudah ditutup. Yang keempat, jenazah laki-laki ditutup dengan 3 lembar kain dengan baik dan rapi. Yang kelima, bagi jenazah wanita ditutup dengan 5 lembar kain, yaitu kain basahan, baju kerudung, 2 lembar kain penutup. Yang keenam, setelah selesai ditutup dengan kain lalu diikat dengan tali yang sudah disiapkan dengan simpul di sebelah kiri. Yang ketujuh, memberikan wangi-wangian seperti parfum, kapur barus, atau yang lainnya kecuali bagi jenazah yang sedang berihram. Yang ke-8, tidak berlebihan dalam mengafani jenazah. Tata cara mensolatkan jenazah. Yang pertama, diperkenankan mensolatkan di dalam masjid. Yang kedua, niat ikhlas karena Allah. Yang ketiga, sholat berjamaah atau diutamakan dengan 3 baris atau saf. Yang keempat, imam berdiri pada arah kepala mayit atau jenazah pria dan pada arah tengah atau lambung mayat jenazah wanita. Yang kelima, takbir dengan mengangkat tangan pada setiap kali takbir. Takbir pertama membaca Al-Fatihah dan sholawat. Takbir kedua, berdoa bagi jenazah. Takbir ketiga, berdoa bagi mayit dengan ikhlas. Takbir keempat, membaca salam seperti salam dalam sholat jenazah. Bisa juga dilakukan dengan cara lain, yaitu setelah takbir yang pertama membaca Al-Fatihah, setelah takbir kedua membaca sholawat, setelah takbir yang ketiga dan keempat membaca doa lalu salam sebagaimana bacaan salam dalam sholat. Cara menguburkan mayat atau jenazah. Yang pertama, mempercepat membawa jenazah ke perkuburan. Yang kedua, mengiringi dengan tenang dan berjalan mengikuti jenazah sekitarnya. Yang ketiga, hendaknya wanita tidak ikut mengiringi jenazah. Yang keempat, orang yang
mengantarkan jenazah atau pelayat bila hendak masuk kuburan supaya melepas alas kaki. Yang kelima, setelah sampai di kuburan, para pelayat tidak diperkenankan duduk sebelum mayat diletakkan kecuali bila lubang kubur belum selesai digali. Yang keenam, mengubur mayat atau jenazah dalam lubang yang baik dan dalam. Yang ketujuh, membuat galian lahat serta memasang tanda di atas kuburan kaum muslimin. Yang kedelapan, memasukkan mayat atau jenazah dari arah kaki kubur dari arah selatan. Sembilan, saat meletakkan mayat atau jenazah dalam kubur membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Yang kesepuluh, menutup bagian atas kubur mayat jenazah wanita saat dikuburnya dengan kain. Yang kesebelas, orang yang menurunkan mayat atau jenazah ke dalam kubur bukan orang yang telah bersetubuh pada tadi malamnya. Yang ke-12, meletakkan mayat atau jenazah dengan menghadapkannya ke arah kiblat. Yang ke-13, meninggikan kubur atau sebatas atau seukuran sejengkal. Yang ke-14, diperbolehkan membuat tanda di atas kubur seperti dengan batu atau yang lainnya pada arah kepalanya. Yang ke-15, menaburkan tanah dari arah kepala sebanyak 3 kali. Yang ke-16, setelah selesai penguburan kemudian mendoakannya untuk memintakan ampunan dan ketetapan hati bagi si mayat atau jenazah. Selanjutnya, materi yang keempat ada puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib. Puasa adalah terjemahan dari bahasa Arab saum dan syam yang secara bahasa berarti imsak atau menahan diri dari sesuatu. Secara umum, ulama sepakat mengatakan bahwa puasa menurut bahasa hanya berarti menahan dari sesuatu. Menahan dari sesuatu tersebut mencakup menahan dari makan, minum, dan menahan dari jima dari waktu subuh sampai terbenam matahari. Macam-macam puasa wajib. Yang pertama, puasa Ramadan. Kedua, puasa kifarat. Yang ketiga, puasa nadar. Yang keempat, puasa qadha. Syarat puasa. Syarat wajib puasa. Yang pertama, Islam, balik, berakal, sehat, mampu. Syarat sah puasa. Yang pertama, niat. Yang kedua, beragama Islam. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Yang keempat, pada hari yang diperbolehkan. Rukun puasa. Yang pertama, niat. Yang kedua, imsak. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke lubang tubuh dengan sengaja. Yang kedua, mengalami haid atau nifas. Yang ketiga, hilang akal. Yang keempat, berhubungan badan. Yang kelima, muntah dengan sengaja. Yang keenam, keluar air mani. Yang ketujuh, murtad. Yang kedelapan, memasukkan obat ke dalam hubul dan dubur. Fadilah puasa wajib. Yang pertama, dijauhi dari neraka. Yang kedua, puasa memberi syafaat. Yang ketiga, diampuni dosanya. Yang keempat, masuk surga. Yang kelima, penyebab doa terkabul. Puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang tidak wajib dilakukan oleh umat Islam. Jika orang Islam melakukannya, maka ia akan mendapatkan pahala, sedangkan jika dia tidak melakukannya, maka dia tidak mendapatkan dosa. Macam-macam puasa sunnah. Yang pertama, puasa Syawal. Yang kedua, puasa hari Arafah. Yang ketiga, puasa Asyura. Yang keempat, puasa bulan Sya'ban. Yang kelima, puasa hari Senin dan Kamis. Yang keenam, puasa pada pertengahan bulan Qomariyah. Yang ketujuh, puasa Daud. Syarat wajib. Yang pertama, berakal. Kedua, balik. Ketiga, kuat berpuasa. Syarat sah. Yang pertama, Islam. Kedua, mumayyiz. Ketiga, suci dari haid dan nifas. Rukun puasa. Yang pertama, niat. Yang kedua, menahan diri dari segala hal yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Perkara yang membatalkan puasa: pertama, makan dan minum. Kedua, muntah disengaja. Yang ketiga, bersetubuh. Yang keempat, keluar darah haid atau nifas. Yang kelima, gila. Yang keenam, keluar mani dengan sengaja. Hikmah puasa. Yang pertama, tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, didikan kepercayaan. Tiga, didikan perasaan belas kasihan terhadap fakir miskin. Yang keempat, guna menjaga kesehatan.
Selanjutnya materi yang kelima ada haji. Haji secara etimologis berarti tujuan, maksud, dan menyengaja. Sedangkan secara terminologis adalah beribadah kepada Allah dengan melaksanakan manasik yang telah ditetapkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Secara bahasa, haji berarti al-hajj adalah pergi mengunjungi tempat yang diagungkan, sedangkan secara istilah haji bermaksud mendatangi Baitullah untuk amal ibadah tertentu yang dilakukan pada waktu dan cara tertentu. Ulama fikih mendefinisikan haji dengan menyengaja mendatangi Ka'bah untuk menunaikan amalan-amalan tertentu. Syarat haji. Yang pertama, Islam, berakal dewasa atau balik, mampu, merdeka. Rukun haji. Ihram, wukuf di Arafah, tawaf, ifadah, sya'i, tahallul, dan tertib. Wajib haji. Berihram di miqat, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melontar jumroh, dan tawaf wada. Rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Haji tamattu, melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu dan setelah itu baru melakukan ibadah haji. Haji ifrad, kebaikan dari haji tamattu yaitu dengan mengerjakan haji terlebih dahulu lalu mengerjakan umroh. Haji qiran, pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umroh bersama-sama. Hukum ibadah haji. Haji memiliki ragam hukum syar'i tergantung kondisi orang per orang. Hukum haji terkadang menjadi fardu ain, fardu kifayah, dan ada kalanya sukarela atau tatawu. Tetapi yang pasti haji hanya wajib seumur hidup sekali bagi yang mampu dan memenuhi syarat yang diatur dalam hukum fikih. Hikmah dan keutamaan ibadah haji. Yang pertama, menyempurnakan keislaman. Yang kedua, menghapus dosa. Yang ketiga, melipat gandakan pahala. Yang keempat, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memperoleh maghfirah dan ampunan dari dosa dan noda. Yang keenam, terkabulnya doa dan permohonan. Yang ketujuh, memperoleh kesuksesan hidup dan balasan surga. Yang kedelapan, mempersatukan dan mempersaudarakan umat Islam. Selanjutnya materi yang keenam ada umroh. Pengertian umroh dalam terminologi ilmu fikih adalah berpergian menuju ke Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah umroh, yakni tawaf dan sa'i, atau dengan kata lain datang ke Baitullah untuk melaksanakan umroh dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam definisi ibadah umroh ada 4 unsur yang penting, yaitu berpergian, Baitullah, rukun umroh atau serangkaian ibadah umroh, dan syarat-syarat umroh. Syarat umroh. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, merdeka. Yang keempat, mampu. Yang kelima, bagi yang perempuan harus ada mahramnya. Rukun umroh. Yang pertama, ihram dan berniat memulai umroh. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sya'i. Yang keempat, tahallul. Yang kelima, tertib. Perkara yang membatalkan umroh. Yang pertama, bagi setiap laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang ada jahitannya dan tidak boleh menutup kepalanya. Yang kedua, bagi wanita tidak boleh menutup wajah dan 2 telapak tangannya. Yang ketiga, memakai wangi-wangian dan minyak rambut bagi wanita. Yang keempat, mencaci maki atau mengucap kata-kata kotor. Yang kelima, bersetubuh walau sudah sah, dan sebagainya. Tata cara umroh. Yang pertama, ihram dari miqat. Yang kedua, jika Anda telah sampai di Masjidil Haram, dahulukanlah kaki kananmu, ucapkan doa. Yang ketiga, lalu mulailah melakukan tawaf dari Hajar Aswad. Yang keempat, jika Anda selesai dari putaran ke-7, saat mendekati Hajar Aswad, tutuplah pundakmu yang kanan, kemudian pergilah menuju makam Ibrahim. Yang kelima, selanjutnya pergilah ke Zamzam dan minumlah airnya. Yang keenam, lalu pergilah menuju Sofa. Keutamaan umroh. Pertama, menghapus dosa. Yang kedua, perantara berjihad. Yang ketiga, doanya akan dikabulkan. Yang keempat, wakaf ketika menjalankan ibadah umroh dicatat pahalanya hingga hari kiamat. Yang kelima, dijanjikan surga. Yang keenam, menghilangkan kekafiran. Hikmah umroh. Yang pertama, diganjar surga. Yang kedua, menjawab
panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga menghapus dosa, yang keempat mendapatkan pahala yang besar, yang kelima menguatkan iman. Sekian penjelasan dari saya, maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.